736 tidak mengatakannya kepada siapapun. Panggilan kakak ipar sekali lagi membuat Donnie terbangun. Donnie selalu meletakkan perintah Ricky Mo paling pertama. Dia segera berkata, aku akan pergi sekarang. Setelah Donnie pergi, di dalam rumah hanya tersisa Ricky Mo dan Siti Han. Siti Han seumuran dengan Donnie, sedangkan Donnie lebih besar 2 tahun dari Ricky Mo. Jika dilihat dari umur, wajar saja jika Ricky Mo memanggilnya kakak ipar. Tapi terasa aneh jika yang memanggilnya itu adalah Ricky Mo. Hanya saja pikiran Ricky Mo lebih sederhana. Dia meminta Trisno melindungi Amandamu karena dia ada kesepakatan dengan Trisno. Dia memberikan perintah kepada Donnie karena Donnie adalah bawahannya, dia telah bersamanya dalam 10 tahun terakhir, dia sudah terbiasa memberikan perintah kepada Donnie. Meskipun Siti Han adalah istri Donnie, tapi dia tidak ada hubungannya dengan Ricky Mo. Ricky Mo bukan orang yang berhati baik, juga bukan orang yang tidak masuk akal. Ruangannya sangat sunyi sehingga membuat orang merasa canggung. Siti Han berpikir sejenak dan menjadikan Amandamu sebagai bahan pembicaraan. Dia berkata, Nonamu tampak sedikit tertekan, suasana hatinya sepertinya tidak baik akhir-akhir ini. Benar saja, ketika mengungkit masalah Amandamu, ekspresi Ricky Mo menjadi serius, apakah ini bisa memperburuk penyakitnya? Siti Han awalnya hanya ingin mencari bahan obrolan saja supaya tidak canggung, tapi Ricky Mo sangat serius, dia merasa agak panik. Dia menegakkan badannya dan nada bicaranya serius, akan ada dampak tertentu, lebih baik jika kondisi hatinya bagus. Setelah mendengar Siti Han berkata seperti itu, ekspresi Ricky Mo yang tidak bagus menjadi lebih tidak enak dilihat lagi. Ricky Mo terlihat menakutkan ketika wajahnya suram, Siti Han tidak berani bicara lagi ketika melihat tampangnya yang seperti itu, dia hanya bisa duduk sambil menunggu Donnie datang bersama Joanna Mo. Untungnya selama periode itu, dia menerima telepon dari seorang rekan yang mencarinya untuk menanyakan masalah profesional. Siti Han baru bisa bernapas lega, dia berkata dengan lembut kepada Ricky Mo, Tuan Mo, aku angkat teleponnya dulu. Ricky Mo hanya melihatnya sekilas, Siti Han melihatnya dan berdiri untuk mengangkat teleponnya. Setelah dia selesai menjawab teleponnya, dia menemukan bahwa di ruang tamu tidak ada orang lagi dan dia langsung melihat ke arah kamar Amandamu. Seharusnya dia masuk ke kamar Amandamu. Tempat tinggal Amandamu tidak jauh dari Villa Ricky Mo, Donnie seharusnya akan segera kembali. Ricky Mo berdiri di samping tempat tidur Amandamu, dia melihat cairan infusnya yang sudah berkurang setengah, karena sedang diinfus maka tangannya sangat dingin. Ricky Mo memegang tangannya untuk menghangatkannya sebelum memasukkannya ke dalam selimut. Kemudian, dia pergi tanpa melihat ke belakang lagi. Siti Han masih menunggu di luar, Ricky Mo berkata kepadanya, setelah Donnie membawa Joanna ke sini, katakan padanya bahwa aku pulang duluan. Baik, Siti Han mengangguk kemudian dia melihat Ricky Mo berjalan ke arah luar, dia berkata dengan kaget, Tuan Mo, apakah kamu mau pergi? Kamu tidak menunggu Nonamu bangun. Ricky Mo perlahan-lahan berhenti, dia berbalik dan melihat ke belakang dan hanya berkata, maaf sudah merepotkanmu. Ini, Siti Han masih mau mengatakan sesuatu, Ricky Mo sudah langsung berjalan keluar. Sangat sedikit orang yang tahu dengan rencananya, pada mulanya dia bahkan tidak mengatakannya kepada Donnie dan James Gu, Robert Fu juga bukan orang yang suka mengurus masalah orang dan orang yang tidak suka ribet maka dia juga tidak akan mengatakannya secara sembarangan. Sedangkan Siti Han, dia adalah istri Donnie dan Donnie akan mengurusnya dengan baik. Ricky Mo baru saja pergi dan Donnie sudah datang bersama Joanna Mo. Begitu dia masuk, hanya ada Siti Han di ruang tamu. Ketika Joanna Mo masuk ke dalam rumah, dia langsung berlari ke arah Siti Han sambil berteriak, Ibu, Ibu. Setelah sampai di depan Siti Han, Joanna Mo baru menemukan bahwa itu bukan Amandamu. Apakah kamu Joanna? Siti Han tahu dengan Joanna Mo, dia membungkuk ke arah Joanna Mo, melihatnya sambil tersenyum. Iya, siapa kamu? Joanna Mo berbicara kepada Siti Han, tapi matanya sedang melihat sekeliling, dia sedang mencari Amandamu. Siti Han tahu bahwa dia sedang mencari Amandamu, dia merasa tidak tega melihatnya, dia berkata dengan lembut, aku adalah istri Paman Donnie, kamu boleh memanggilku Bibi. Joanna Mo mundur dan melihat ke arah Donnie. Dia sangat waspada,
dia tidak pernah melihat Siti Han maka dia tidak langsung percaya dengan kata-kata Siti Han, dia ingin mencari kebenaran kata-kata Siti Han dari Doni. Doni mengangguk kepadanya, kemudian Joanna Mo baru memanggilnya, Bibi. Setelah Joanna Mo memanggilnya, dia berbalik dan berjalan ke arah Doni, dia menarik lengan bajunya dan melihatnya. Dia lebih mempercayai Doni dibandingkan Siti Han. Doni membelai kepalanya, dia menggandengnya sambil mendorong pintu kamar Amandamu. Ibumu sedang sakit, kecilkan suaramu. Doni memegang bahunya dengan ringan dan mendorongnya masuk. Joanna mau tahu apa yang disebut sakit, dia juga pernah sakit, tidak enak saat sedang sakit dan harus minum obat. Dia berlari kecil ke arah tempat tidur Amandamu, dia memanggilnya dengan pelan, Ibu. Amandamu tidak ada reaksi, dia kembali melihat ke arah Doni, Ibu sudah tidur. Ya, kamu temani dia dulu. Doni mengangguk ke arahnya. Joanna mau berdiri di samping tempat tidur sambil memegang tangan Amandamu, tangan anak-anak sangat hangat. Ketika dia menyentuh tangan Amandamu, dia berkata dengan kaget, aduh, tangan ibu sangat dingin. Setelah Doni melihatnya berdiri patuh di samping tempat tidur, dia perlahan-lahan mundur dan menutup pintunya. Di mana Tuan Muda? Sudah pergi. Setelah Doni keluar, dia menarik Siti Han ke samping untuk bertanya padanya. Sudah pergi, dia sepertinya tidak ingin Joanna melihatnya ada di sini. Meskipun Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa, tapi Siti Han bisa merasakannya. Doni mengangguk pelan, aku tahu. Jangan melihat Joanna Mo masih anak kecil, dia sangat pintar dan tahu segala hal, jika dia melihat Ricky Mo ada di sini, dia pasti akan mengatakannya kepada Amandamu, jika Amandamu curiga maka kemungkinan usaha mereka akan sia-sia. Siti Han sedikit penasaran, apa yang terjadi sebenarnya, bukankah Tuan Mo akan menikah dengan wanita yang bermarga Su itu? Tapi Tuan Mo terlihat masih sangat peduli dengan Nona Mu. Doni perlahan-lahan mengerutkan keningnya, dia menggeleng dan berkata, kamu jangan mengatakan masalah ini kepada orang lain, Tuan Muda ada rencananya sendiri, banyak masalah yang sangat rumit. Aku tahu, Siti Han tahu masalah keluarga orang kaya sangat rumit, dia tidak bertanya lagi dan berkata dengan cemas, kamu juga harus berhati-hati. Wajah Doni yang kaku tersenyum dan terlihat lembut, aku tahu. Ibu, kamu sudah bangun. Terdengar suara Joanna Mo dari dalam, Doni dan Siti Han buru-buru masuk. Amandamu sudah bangun tapi pandangan matanya masih agak kabur. Ibu, Joanna Mo naik ke atas tempat tidur dengan gembira, dia juga sengaja melihat tangan Amandamu yang diinfus. Amandamu merasa dirinya sudah lama tertidur, ketika dia bangun dia masih merasa bingung, keadaannya baru kembali normal ketika dia mendengar suara Joanna Mo. 737 Aku yang menjagamu, aku bisa membawakan air untukmu. Joanna Mo merangkak ke samping Amandamu, apakah kamu sudah minum obat? Sakit baru bisa sembuh jika minum obat. Amandamu ingin mengelus kepala Joanna Mo dan dia menemukan bahwa tangannya tertusuk jarum. Dia baru menemukan ada botol infus, dia melihat Doni dan Siti Han yang berjalan masuk. Matanya terlihat kaget, Doni. Amandamu sekarang sudah sadar sepenuhnya, dia sudah mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dia mandi dan jatuh di dalam kamar mandi. Doni perlahan-lahan mengangguk, aku sebelumnya mendengar bahwa, The Lost City 2, sudah selesai syuting kemarin, aku hari ini libur dan berencana keluar jalan-jalan bersama istriku, ketika aku lewat rumahmu, aku datang melihat apakah kamu sudah pulang, aku pikir jika kamu sudah pulang maka ingin mengajakmu pergi jalan-jalan bersama Joanna, tapi akhirnya tidak ada yang membuka pintunya, kami mencari tukang kunci, dan menemukan bahwa kamu pingsan di dalam kamar mandi. Apakah ini istrimu? Amandamu melihat ke arah Siti Han dengan ekspresi penasaran. Ini pertama kalinya dia bertemu istrinya sejak dia mengenal Doni. Halo Nonamu, namaku Siti Han. Setelah Siti Han selesai mengatakannya, dia melihat ke arah botol infus, infusnya hampir habis, sebentar lagi aku bukakan beberapa obat untukmu. Setelah Amandamu melihatnya, dia bertanya, apakah Nyonya Doni seorang dokter? Siti Han tersenyum sambil mengangguk, kemudian dia membantunya mencabut jarumnya. Setelah mengetahui semuanya, Amandamu baru melihat ke arah Joanna Mo. Dia mengeluarkan tangannya untuk menggendong Joanna Mo, biarkan ibu lihat apakah anak kesayanganku bertambah besar lagi. Ketika dia menggendong Joanna Mo sedikit menolaknya, ibu jangan menggendongku, aku berat.
Tidak apa-apa, seberat apapun aku tetap bisa menggendongmu. Amandamu belum makan sejak pagi ditambah demam sekarang, badannya masih lemah, tapi ketika dia melihat Joanna Mo, dia seperti habis dicas dan penuh tenaga. Joanna Mo tertawa terkikik, dia mengedipkan matanya dan mengelus wajah Amandamu, kamu terlihat sedang sakit. Wajah Amandamu sangat pucat, matanya terlihat lemah, bibirnya pucat dan membuat orang khawatir. Donnie berdiri di samping, dia merasa lega ketika melihat Amandamu bersemangat berbicara dengan Joanna Mo. Untung saja ada Joanna Mo sehingga Amandamu mempercayai kata-katanya. Nona Mu, biarkan aku memeriksamu lagi. Siti Han membuka kotak obatnya lagi. Ketika Joanna Mo mendengar Amandamu harus diperiksa, dia turun dari badan Amandamu dan duduk diam di sampingnya. Dia membuka matanya lebar-lebar sambil melihat Siti Han memeriksa Amandamu. Ketika Amandamu melihat Joanna Mo begitu patuh, dia merasa senang tapi hatinya juga merasa sedih. Dia mengatupkan bibirnya dan membiarkan Siti Han memeriksanya. Donnie keluar sendiri. Dia menelepon Ricky Mo ketika berada di luar. Sebelum Donnie berbicara, Ricky Mo langsung bertanya, apakah dia sudah bangun? Nyonya baru bangun, dia juga mempercayai kata-kataku, dia tidak tahu kamu datang. Setelah Donnie selesai mengatakannya, di seberang telepon terdengar sunyi. Untuk waktu yang lama, dia baru mendengar suara Ricky Mo, baguslah jika seperti itu. Donnie tidak bersuara, dia tidak tahu harus mengatakan apa. Ketika dia berpikir Ricky Mo akan menutup teleponnya, dia berkata lagi, kamu bawakan pembantu dari villa untuk merawatnya. Aku tahu, dia harus menggunakan Joanna Mo sebagai alasan ketika membawakan pembantu untuk merawat Amandamu. Setelah Donnie selesai menelepon dan masuk kembali ke kamar, Siti Han sudah selesai memeriksa Amandamu, dia masih harus istirahat di kamar. Amandamu sakit dan dia tidak ingin Joanna Mo berada di sini, dia takut akan menjangkitinya. Joanna, kamu ikut Paman Donnie pulang ke tempat ayah, ibu tidak bisa menjagamu karena ibu sedang sakit. Ketika Amandamu berbicara, dia mengelus kepala Joanna Mo dengan pelan untuk membujuknya. Meskipun begitu, Joanna Mo mengerutkan keningnya sambil menggeleng, aku yang menjagamu, aku bisa bawakan air untukmu. Kata anak-anak paling membuat hati tersentuh. Amandamu tidak bisa bersuara, dia mencoba untuk membujuk Joanna Mo lagi dan dia mendengar Donnie berkata, Nona Mu, aku bisa membawa pembantu dari tempat tuan muda untuk menjaga Joanna. Setelah Amandamu mendengarnya, dia tertegun, membawakan pembantu dari tempat Ricky Mo. Donnie berkata lagi, Joanna selalu merindukanmu, tuan muda sangat menyayangi Joanna. Amandamu mengerti maksudnya setelah dia mendengar kata-kata Donnie. Ricky Mo menyayangi Joanna Mo, jika Joanna Mo bersikeras mau berada di sini maka Ricky Mo pasti bersedia menyuruh pembantunya datang untuk menjaga Joanna Mo. Ricky Mo sudah tidak ada perasaan lagi kepadanya, tapi Joanna Mo adalah putri kandungnya, dia masih mau merebut hak asuh bersama Amandamu. Amandamu memalingkan kepalanya untuk melihat Joanna Mo, dia memegang Amandamu dengan kencang, tidak mau melepaskannya dan tidak mau pergi. Amandamu mana mungkin tega menyuruhnya pergi setelah melihatnya, dia mengangguk yang berarti menyetujui saran Donnie. Pembantu dari tempat Ricky Mo segera datang, setelah pembantunya datang, Donnie dan Siti Han baru pergi. Amandamu masih lemah dan harus istirahat di kamar, Joanna Mo suka bergerak tapi juga ingin menemaninya, maka dia berbaring di sampingnya sambil bermain Rubik. Amandamu sangat lelah, tenaganya terbatas, dia tertidur setelah menemani Joanna Mo bermain sebentar. Joanna Mo bermain dan ketiduran tapi tidak lama kemudian dia bangun karena merasa lapar. Amandamu masih tidur, dia turun dengan hati-hati, tapi ketika dia berdiri, dia terjatuh, untungnya jatuh di atas tempat tidur jadi tidak sakit. Tapi dia membangunkan Amandamu. Joanna, Amandamu menopang tubuhnya untuk bangun dan bertanya, ada apa? Joanna Mo menoleh dan suaranya terdengar imut, aku lapar. Setelah dia selesai berkata, dia berbalik sambil menepuk Amandamu dan berkata, kamu cepat tidur. Sebelum Siti Han pergi, dia menyuruh Amandamu harus banyak istirahat, Joanna Mo masih mengingatnya. Aku sudah sembuh sekarang. Amandamu menegakkan tubuhnya, turun dan mengambil sebuah mantel dan memakainya sebelum dia menggendong Joanna Mo turun, memakaikan sandal untuknya dan keluar. Pembantu sudah selesai masak, dia baru berencana memanggil mereka berdua.
Pembantu berkata dengan sopan, aku baru mau memanggil kalian untuk makan. Amandamu melihat ke arah meja makan dan menemukan ada beberapa masakan di atasnya juga ada sup, makanannya terlihat hambar dan tidak berminyak. Amandamu mengangguk dan berkata, sudah merepotkanmu. Ini bukan apa-apa, ini adalah pekerjaanku, dulu nonamu memperlakukan kami dengan baik. Yang dimaksud pembantu adalah ketika Amandamu masih berada di Villa Rikimo. Jika dipikir-pikir, Amandamu juga tidak baik-baik banget kepada mereka. Amandamu hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Joanna Mo barusan mengatakan bahwa dia sudah lapar, maka Amandamu menggandeng Joanna Mo untuk duduk di meja makan. Amandamu juga lapar tapi dia tidak ada nafsu makan, kebanyakan hanya Joanna Mo yang makan. Joanna Mo sangat pintar makan, dia tidak pilih-pilih makanan, anak seperti itu sangat menggemaskan apalagi anak sendiri. 738 Apakah ini kehendak Tuhan? Setelah makan, Amanda meminum obat kemudian kembali istirahat di kamar. Joanna Mo masih menempel dengannya, dia membawa buku komiknya dan mainan masuk ke dalam kamar. Amanda Mo merasa dia lebih baik dari sebelumnya maka dia menemani Joanna Mo bermain sebentar. Tapi, Joanna Mo sangat tegas dan berkata, kamu cepat tidur, kamu akan cepat sembuh jika tidur. Aku sekarang sudah sembuh, Amanda Mo tidak berdaya, dia memegang wajah Joanna Mo untuk melihatnya. Kamu cepat tidur, jika tidak aku akan marah. Tampangnya terlihat lucu, Amanda Mo sengaja membuat dirinya ketakutan dan berkata, aku takut. Joanna Mo tahu bahwa Amanda Mo sedang menggodanya, wajahnya cemberut dan terlihat marah. Baik, baik, aku tidur, kamu main di dalam kamar dan jangan pergi. Panggil aku jika ada sesuatu ya. Amanda Mo mencubit hidungnya, kamu galak sekali. Joanna Mo mendengus, dia baru bermain setelah melihat Amanda Mo berbaring di tempat tidur. Rasa ingin tahu anak kecil sangat besar, dia bisa bermain lama meskipun hanya dengan satu mainan. Amanda Mo tahu kebiasaan Joanna Mo yang akan tidur siang, dia berbaring tapi tidak tertidur dan dia mengambil ponselnya untuk melihat Weibo. Dia memperhatikan Weibo resmi, The Lost City 2. Weibo resmi mengatakan berakhirnya syuting, The Lost City 2, pemeran utama juga mempostingnya dan masih banyak komentar dari penggemar yang mengatakan bahwa mereka sangat menantikannya. Amanda Mo sebagai penulis skenario drama ini tentu saja harus mempostingnya juga. Dia barusan meneruskan posting Weibo resmi dan sudah ada orang yang memberikan komentar. Dia melihatnya karena sedang tidak melakukan apa-apa sekarang. Beberapa komentar di awal masih termasuk normal. Amanda sudah muncul. Ternyata kamu tidak memperbarui Weibomu bulan ini karena kamu ikut dalam kru ya. The Lost City 2, akhirnya selesai, aku sangat menantikannya. Akhirnya, The Lost City 2, sudah ada, kapan disiarkan? Setelah itu, banyak komentar sembarangan yang ada di bawahnya. Aku dengar mantan suamimu mau menikah, apakah kamu mengetahuinya? Tampangmu lumayan cantik, menikahlah selagi masih muda. Aku tidak ada maksud lain, aku hanya ingin bertanya, bukankah pada waktu itu Ricky Mo mengatakan di Weibo resmi perusahaan Mo bahwa dia tidak suka dengan wanita bermarga Su itu? Bukankah sekarang dia menjilat ludahnya sendiri? Beberapa komentar terakhir, dikomentari oleh orang yang ada di belakang sehingga menjadi topik panas. Setelah menjadi topik panas maka tidak bisa turun lagi. Pada kenyataannya, orang-orang masih sangat tertarik dengan gosip orang lain. Karena tidak lama kemudian, topik Weibo resmi perusahaan Mo menjilat ludahnya sendiri, menjadi trending topik, nama Weibo Amanda Mo juga menjadi trending topik. Di bawah postingan berakhirnya syuting, The Lost City 2, yang diteruskan oleh Amanda Mo, berisi banyak pembahasan tentang dirinya dan Ricky Mo. Amanda Mo merasa kepalanya sakit, dia memutuskan untuk tidak mempedulikan orang-orang itu lagi. Dia baru keluar dari Weibo, Emeline Kin mengiriminya sebuah WeChat. The Lost City 2, saja tidak menjadi trending topik, tapi kamu yang jadi trending topiknya. Amanda Mo membalasnya dengan tidak berdaya, apakah menurutmu aku ingin jadi trending topik? Emeline Kin kembali mengungkit masalah lama, apakah kamu mau mempertimbangkan untuk masuk ke dunia hiburan? Amanda Mo mengerutkan keningnya dan membalasnya, lebih baik kamu minta Ricky Mo yang masuk ke dunia hiburan, dia banyak penggemar, aku masuk trending topik karena dirinya.
Benar saja, Emeline Kin mengirimi sebuah emoji kaget. Jika dia benar-benar masuk dunia hiburan, apakah aku berani menerimanya? Amandamu tidak tahu apa yang dia bicarakan, kemudian dia mengiriminya sebuah emoji. Dia meletakkan ponselnya dan melihat ke arah Joanna Mo. Dia melihat Joanna Mo sudah mengantuk dan hampir ketiduran. Amandamu turun dan menggendong Joanna Mo. Joanna Mo menggosok matanya dan membiarkan Amandamu menggendongnya naik ke atas tempat tidur. Joanna Mo sudah sangat mengantuk dan matanya terlihat berat. Dia memanggilnya dalam keadaan setengah sadar, "Ibu." Amandamu mencium keningnya dan berkata dengan lembut, "Tidurlah." Akhirnya Joanna Mo tertidur. Amandamu menemaninya tidur dan ketika mereka bangun hari sudah malam. Amandamu kebanyakan berada di tempat tidur dalam seharian ini. Ketika dia bangun, dia merasa keadaannya sudah jauh lebih baik, tidak seperti sebelumnya, tapi dia merasa sekujur tubuhnya tidak nyaman. Dia bangun duluan dibanding Joanna Mo. Sebelum Joanna Mo bangun, Amandamu membawa bajunya dan pergi mandi. Amandamu merasa lebih segar setelah mandi. Joanna Mo juga baru bangun, pembantu sudah menyiapkan makan malamnya. Setelah makan, dia berencana membawa Joanna Mo keluar jalan-jalan karena Joanna Mo sudah menemaninya seharian di dalam rumah. Anak-anak suka bergerak, seharusnya bawa dia keluar jalan-jalan sebentar. Setelah menggantikan baju untuk Joanna Mo, Amandamu keluar bersamanya. Ketika pulang, dia bertanya kepada Joanna Mo, "Besok mau main di mana?" Semuanya sangat menyenangkan jika ada ibu. Joanna Mo digandeng oleh Amandamu, dia sangat senang sambil meloncat-loncat. Pada akhir pekan keesokan harinya, Amandamu membawa Joanna Mo pergi nonton bioskop. Sebenarnya ada ruang pemutaran film di Villa Ricky Mo, tapi suasananya terasa berbeda jika menontonnya di bioskop. Pada pagi hari Senin, setelah Amandamu mengantarkan Joanna Mo ke taman kanak-kanak, dia pergi ke sebuah firma hukum untuk berkonsultasi tentang masalah hak asuh. Mobilnya baru sampai di depan firma hukum dan belum berhenti total. Sebuah mobil sport merah tiba-tiba melaju dari sudut dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga tidak memberi kesempatan Amandamu untuk meresponnya. Mobil sport itu menggores mobil Amandamu dan menjatuhkan kaca spionnya. Amandamu membeku, buat apa membawa mobilnya secepat ini? Meskipun hatinya merasa marah, tapi Amandamu menghentikan mobilnya terlebih dulu sebelum turun melihat kondisinya. Pada saat ini, mobil sport merah itu kembali lagi dan langsung berhenti di depan Amandamu. Jarak mobil dengan Amandamu kurang dari setengah meter, tubuh Amandamu membeku. Pada detik berikutnya, pintu mobil sport itu terbuka, seorang pria memakai jas biru terang keluar dari mobil. Pria itu memakai kacamata hitam, rambutnya terlihat modis. Amandamu tidak bisa langsung mengenalinya, dia hanya merasa orang itu agak familiar saja. "Ternyata kamu." Pria itu mendekatinya, dia melepaskan kacamatanya sambil tersenyum kepada Amandamu. Setelah Amandamu melihat wajahnya dengan jelas, dia merasa kaget, "Tuan Xie." Mata Eriko Xie terlihat senang, dia sepertinya sangat senang bisa bertemu dengan Amandamu. "Aku berpikir untuk makan bersama nonamu, tidak diduga kita bertemu di sini, bukankah ini kehendak Tuhan?" 739 Aku akan menjadi pengacaramu. Amandamu tidak segembira Eriko Xie, dia melihat Eriko Xie dengan cemberut, apakah Tuan Xie selalu mengemudikan mobil seperti itu? "Terkadang aku ingin membuat diriku terbang, aku suka perasaan menantang seperti itu." Eriko Xie melebarkan kedua tangannya sambil menutup matanya untuk menikmatinya. "Maaf, aku tidak ingin makan bersama orang seperti Tuan Xie yang tidak menghargai nyawa sendiri dan orang lain." Wajah Amandamu terlihat dingin, dia memungut kaca spionnya, membuka pintunya dan melemparnya ke dalam, dia mengunci pintunya dan berencana masuk ke dalam firma hukum. Eriko Xie yang tadinya masih memejamkan matanya, segera membuka matanya setelah mendengar kata-kata Amandamu. Kemudian dia langsung menghentikan langkah Amandamu. Jalan Amandamu terhalang maka dia lewat jalan lainnya. Tapi Eriko Xie selalu menghalanginya. Akhirnya, dia tidak berdaya dan hanya bisa berdiri diam, menunggu Eriko Xie bicara sambil menyipitkan matanya. "Kata-kata nonamu membuat hatiku terluka." Senyum di wajah Eriko Xie berkurang, tapi masih tetap tersenyum dan kata-katanya sulit dipastikan benar atau bohong. "Tuan Xie sepertinya tidak muda lagi, sebenarnya masalah bagaimana kamu mengemudikan mobilmu bukan urusanku,
tapi hari ini kamu hampir menabrakku. Kamu merusak kaca spionku sekarang, bagaimana lain kalinya? Bukankah kamu akan menabrak diriku? Kamu tidak takut mati tapi aku sangat menghargai nyawaku. Wajah Amandamu terlihat tegang, kata-katanya membuat Eriko Xie tercengang. Eriko Xie tertawa dan berkata, Nonamu masih muda tapi sangat pintar bicara. Amandamu berpikir Eriko Xie akan marah ketika dia mengatakan itu. Tapi, ekspresi Eriko Xie segera normal, dia juga mengaku salah, aku memang agak ceroboh dan tidak mempertimbangkan orang lain, ini salahku. Nonamu beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku ya. Bagaimana jika aku mentraktirmu makan siang? Eriko Xie mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat waktunya, waktu makan siang masih beberapa saat lagi, kita bisa mengobrol dulu sambil minum. Aku harap Tuan Xie benar-benar menyadari kesalahannya, kamu tidak perlu menebus kesalahanmu, aku masih ada urusan. Ekspresi Amandamu menjadi lebih lembut, dia berjalan ke arah firma hukum setelah selesai mengatakannya. Nonamu, apakah kamu ingin mencari pengacara? Eriko Xie mengikutinya seolah-olah tidak mendengar Amandamu menolaknya. Amandamu mengabaikannya karena dia adalah urusan penting sekarang. Tapi Eriko Xie tidak menyerah dengan sikap dingin Amandamu, dia mengikutinya dengan semangat. Amandamu mempercepat langkahnya, tapi kaki Eriko Xie panjang, meskipun Amandamu mempercepat langkahnya, dia hanya perlu melebarkan langkahnya dan berjalan dengan santai. Eriko Xie masih mengikutinya ketika hampir masuk ke dalam, Amandamu menghentikan langkahnya dan berkata dengan kesal, Tuan Xie, tolong berhenti. Setelah Eriko Xie melihat Amandamu benaran marah, dia baru berkata dengan serius, jika mau memang ingin mencari pengacara, kamu bisa mencariku. Kamu, Amandamu melihat ke arah Eriko Xie dan bertanya, kamu seorang pengacara. Benar, apakah tidak mirip? Eriko Xie sangat narsis sambil berputar di depan Amandamu. Meskipun dia memakai baju berwarna biru cerah, tapi tampang Eriko Xie tidak terlihat seperti bencong tapi dia tetap terlihat seperti seorang cowok yang energik. Amandamu menggeleng, tidak mirip. Eriko Xie menghela napas, dia merapikan rambut dengan jarinya, nada bicaranya terdengar berlebihan, aku adalah lulusan sekolah hukum terkenal di negara M, jangan karena ketampananku sehingga kamu mengabaikan bakatku. Amandamu menggelengkan kepalanya, dia merasa sangat sial karena bertemu Eriko Xie di sini. Eriko Xie masih berceloteh tanpa henti, Amandamu sudah masuk ke dalam firma hukum lewat sisi sebelahnya. Yang menyambut Amandamu adalah seorang wanita parubaya yang memakai jas dan rambutnya pendek, orangnya terlihat rapi dan cekatan. Wanita parubaya itu menuangkan air untuk Amandamu, dia berkata sambil tersenyum, halo, boleh tahu siapa namamu? Terima kasih. Amandamu memegang gelasnya sebelum berkata, aku bermargamu. Nonamu, ini adalah kartu namaku. Wanita parubaya itu memberikan kartu nama kepada Amandamu, dia berhenti sejenak sebelum bertanya, Nonamu mau? Wanita parubaya itu masih belum menyelesaikan katanya, tapi dia merasa di depannya ada sinar berwarna biru yang langsung duduk di samping Amandamu. Amandamu melihatnya dan menemukan Eriko Xie ikut masuk. Wanita parubaya itu tersenyum, apakah tuan ini teman Nonamu? Amandamu sudah tidak demam tapi dia merasa kepalanya sangat sakit sekarang. Eriko Xie, apa yang ingin kamu lakukan? Amandamu melihat Eriko Xie dengan kesal, dia menekan suaranya, aku dan kamu bukan orang yang sejalan, kamu jangan mengikutiku lagi. Aku minta maaf jika sikapku sebelumnya membuatmu salah pengertian. Eriko Xie baru pertama kali diabaikan oleh seorang wanita. Dia memperhatikan Amandamu, keningnya dikerutkan, matanya terlihat kesal, dia tidak terlihat sedang pura-pura. Eriko Xie merasa tidak nyaman karena Amandamu menolaknya. Tapi dia akan semakin melawan Amandamu. Eriko Xie mendengus, senyum di wajahnya menghilang dan berkata, aku tidak mau pergi, kecuali jika kamu membiarkan aku menjadi pengacaramu. Ekspresi wanita parubaya perlahan-lahan berubah setelah mendengarnya. Ini merupakan persaingan seprofesi. Nonamu, jika kamu sudah memiliki pengacara, buat apa kamu datang mencariku? Wanita parubaya itu terlihat tidak senang sambil menatap Amandamu. Amandamu merasakan ekspresi wajah wanita parubaya yang berubah itu, maka dia hanya bisa memilih meninggalkan firma hukum ini. Maaf, setelah Amandamu meminta maaf kepada wanita parubaya itu, dia segera menarik tangan Eriko Xie untuk keluar.
Eriko Xie menggerutu sambil ditarik keluar oleh Amanda Mu. Aduh, bajuku kusut. Ini adalah pesanan khusus, pagi ini baru dikirim dari Kanada. Apakah kamu tahu biaya perawatan baju ini sangat mahal? Mengapa kamu? Setelah berada di luar firma hukum, Amanda Mu membuang tangannya dengan kencang. Dia melihat Eriko Xie dengan dingin. Apakah sudah cukup? Sudah puas. Eriko Xie sangat menyukai baju yang dia pakai. Dia segera merapikan bajunya ketika Amanda Mu melepaskan tangannya. Meskipun bajunya sudah rapi, tapi masih tetap terasa tidak serapi sebelumnya. Eriko Xie berkata dengan kesal, coba kamu lihat, kamu membuat bajuku jadi seperti ini. 740 masih seperti anak kecil. Amanda Mu merasa dia tidak bisa berkomunikasi dengan Eriko Xie, lebih baik dia segera pergi. Dia tidak mempedulikan Eriko Xie lagi, dia berbalik dan berjalan menuju ke arah mobilnya. Eriko Xie mengejarnya, Amanda Mu, berhenti. Amanda Mu tidak mau mendengarnya dan langsung menarik pintu mobilnya. Hanya saja, dia baru menarik pintunya tapi Eriko Xie langsung menekan pintunya kembali. Amanda Mu menggigit bibirnya, dia membukanya lagi, tapi Eriko Xie menekannya lagi. Ini diulang sebanyak 2 kali, kesabaran Amanda Mu habis, dia memukul lengan Eriko Xie. Eriko Xie segera menghindar, Amanda Mu langsung menyikutnya sehingga Eriko Xie terkejut sambil menekan siku Amanda Mu. Amanda Mu merespon dengan cepat dan segera menendang bagian tertentu Eriko Xie. Respon Eriko Xie sedikit lambat, dia akan kerepotan untuk menghindar. Amanda Mu, aku tidak pernah melihat wanita sekejammu. Dia menghela napas setelah berhasil menghindarinya, jika dia ditendang Amanda Mu tadi maka mungkin saja dia sudah tidak bisa memiliki keturunan lagi. Baguslah jika kamu tahu, jangan membuatku marah. Ekspresi Amanda Mu sedikit kejam, Eriko Xie benar-benar telah membuatnya marah. Dia bukan seorang yang emosional, tapi jika membuatnya marah maka dia pasti membalasnya. Eriko Xie sedikit merasa takut melihatnya, dia tiba-tiba tertawa, aku belum pernah bertemu wanita sepertimu. Matanya sedikit menyipit ketika dia tersenyum, berbeda dengan senyuman sebelumnya, dia tersenyum tulus kali ini. Amanda Mu tertegun, dia menarik pintu dan masuk ke dalam mobil. Dia bisa melihat bahwa Eriko Xie adalah seorang pemuda yang kurang kerjaan dan suka bermain, meskipun dia putra dari Xie dan juga mengenali Ken Zhou Li tidak berarti dia tahu sesuatu. Kata-kata Ken Zhou Li masuk akal juga. Jika dia berhubungan dengan Eriko Xie maka itu akan membuang-buang waktunya saja. Ketika Amanda Mu menyalakan mobilnya, dia menoleh ke arah jendela. Eriko Xie berdiri di pinggir jalan, menatap ke arahnya dengan serius. Eriko Xie terlihat seperti orang yang suka bercanda tapi hatinya tidak jahat, jika tidak dia pasti sudah menggunakan trik jahat seperti Mike Jiang untuk menjatuhkannya. Amanda Mu teringat kata-katanya tadi, kemudian dia mendadak menghentikan mobilnya, dia mengeluarkan kepala dan berteriak ke arahnya, apakah kamu benaran lulusan bidang hukum? Eriko Xie yang tadinya masih berada di pinggir jalan menjadi bersemangat ketika mendengarnya. Dia tersenyum lebar sambil berlari ke arah Amanda Mu, apakah kamu setuju aku menjadi pengacaramu? Amanda Mu bertanya padanya, apakah kamu sangat jago dalam persidangan? Eriko Xie berpikir sejenak lalu bertanya, kamu mau menggugat siapa? Amanda Mu tidak segera menjawabnya, dia melihatnya sambil menyipitkan matanya, otaknya sedang memikirkan sesuatu. Ken Zhou Li sangat mengetahui kondisinya, jika Eriko Xie ingin mengetahuinya maka Ken Zhou Li pasti akan memberitahunya. Setelah memikirkannya, Amanda Mu tidak mau menyembunyikannya dan langsung berkata, aku ingin menggugat Ricky Mo untuk merebut hak asuh anak. Setelah Eriko Xie mendengarnya, ekspresi di wajahnya menjadi membeku. Dia tadinya membungkukkan badannya di jendela mobil sambil berbicara dengan Amanda Mu, dia segera menegakkan badannya saat ini. Dia menatap wajah Amanda Mu untuk beberapa saat sebelum berkata dengan tegas, kamu seharusnya tahu, peluangmu untuk menang dari Ricky Mo hampir tidak ada. Aku tahu, Amanda Mu mengangguk, tapi, aku harus memenangkan gugatan ini. Keyakinan di mata Amanda Mu membuat Eriko Xie tertegun, dia menarik napas panjang dan berkata, biarkan aku naik mobil, aku akan mengobrol denganmu di dalam mobil. Dia sebenarnya tidak mengunci pintunya. Amanda Mu merasa kaget karena Eriko Xie tidak langsung naik tapi bertanya dengan Amanda Mu terlebih dahulu. Naiklah, Amanda Mu mengangguk. Eriko Xie segera memutar ke arah lain,
dia duduk di samping tempat duduk pengemudi. Amandamu melihat ke belakang, mobil sport merah Eriko Xie yang mencolok masih terparkir di pinggir jalan. Dia bertanya, bagaimana dengan mobilmu? Eriko Xie berkata dengan santai, bukankah ada perusahaan derek mobil di sini? Aku akan pergi mengambilnya nanti. Amandamu melihat merek mobil sportnya, harganya tidak murah. Mungkin orang kaya seperti itu. Amandamu tersenyum dan menjalankan mobilnya. Eriko Xie saja tidak peduli, tentu saja dia tidak perlu dikasihan orang. Amandamu membawa Eriko Xie ke sebuah kafe. Karena memikirkan identitas Eriko Xie, Amandamu memilih sebuah kafe yang lumayan berkelas. Ketika mereka berdua duduk, Amandamu menyodorkan menu minumannya kepada Eriko Xie dan mendengar Eriko Xie berkata dengan kaget, kamu sudah punya anak ya? Dia baru merespon kata-kata yang dikatakannya tadi, dia menjadi curiga, apakah Eriko Xie benaran lulusan hukum? Ekspresi Amandamu datar saja dan menjawabnya, iya. Cowok apa cewek, sifatnya tidak seperti Ricky Mo kan? Eriko Xie juga tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia hanya mengangguk bahunya. Anak cewek, 3 tahun. Amandamu mengatakannya secara sederhana. Eriko Xie terlihat masih mau bertanya. Amandamu mengambil menu minumannya dan bertanya, minum apa? Eriko Xie melihat menunya sekilas, dia berkata tanpa minat, jus buah, agak manisan, aku tidak suka minum kopi. Amandamu memesankan jus stroberi untuknya. Bulan Maret adalah musim stroberi, ini bisa dianggap buah musiman tapi mungkin agak sedikit asam. Seorang pria dewasa suka minum jus, terlihat seperti anak kecil. Amandamu memesan kopi untuk dirinya sendiri. Eriko Xie sama sekali tidak peduli apa yang akan dia minum, dia sedang serius mempelajari kasus Amandamu. Alangkah bagusnya jika anakmu lebih kecil sedikit, lebih bagus lagi jika masih menyusui. Jika seperti itu, pengadilan akan memberikan anak padamu, meskipun mungkin Ricky Mo akan melakukan sesuatu tapi aku punya keyakinan. Tapi dia akan berumur 4 tahun bulan 7 ini. Amandamu mengerti yang dikatakan oleh Eriko Xie. Eriko Xie perlahan-lahan memiringkan kepalanya, badannya dicondongkan ke depan, salah satu tangannya meremas mejanya dan sedang berpikir. Amandamu tidak mengganggunya. Beberapa saat kemudian, Eriko Xie berkata, juga bukan tidak ada cara. Pada saat ini, pelayan membawakan jus stroberinya. Halo Bu, pesanan. Amandamu menunjuk ke depan, punya dia. Pelayan tertegun dan meletakkan jusnya di depan Eriko Xie, Tuan, jus stroberimu. Terima kasih, Eriko Xie berkata dengan sopan. Setelah pelayannya pergi, Eriko Xie tersenyum kepada Amandamu sambil mengedipkan matanya, aku suka warna merah, cantik, sama sepertimu. Amandamu melihatnya tanpa ekspresi. Selanjutnya bab 741 sudah melakukan terlalu banyak yang bertentangan dengan hati nurni, kehilangan hati nurani.